Halo guys, apa kabar nih? Pada Halo, baik, baik. Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. gimana nih story kalian selama karantina? Ada hal-hal yang menarik buat kita bagiin nggak? Di rumah banyak tugas, gitu-gitu aja kayaknya. Yang diresahin tugas ya. Coba nih Brem, mau cerita apa? Selama karantina nih gue nih, gokil dah pokoknya. Jadi tuh gue di rumah udah kayak apa gitu ya, udah kayak ngebangke anjir. Diem di rumah terus, makan, minum, tidur. Aduh, gitu aja terus sih, kayak gitu tuh cerita gue. Apa nih Enggak, itu cerita dari lu? panjang-panjang bisa bikin novel tuh sih Bimo. Novelnya nggak menarik kan, nggak ada yang beli. Amel dulu, Amel. Mel, apa Mel? Sebenarnya pasti cerita gue sama aja kayak mahasiswa yang lain sih ya. Kayak sering lebih banyak tidurnya. Terus kebanyakan tugas sampai lupa tugasnya itu apa-apa aja. Akhirnya ngerjainnya deadline. Kayak gitu sampai tengah malam. Siapa yang mau nambahin? Apa udah ceritanya? Sebenarnya nggak ada sih, sama aja. Di rumah cuma tidur, makan, berat badan naik, pipi ngegembung gitu. Bener banget. Apalagi lihat nih, gue Sama. lihat dong. Exalti. Benar. Jajan Problemnya itu berkurang. ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan nih ya, mending kita kayak kenalan dulu kan. Kali aja penonton kita ada yang belum kenal sama kita. Dari gue dulu nih ya. Nama gue Eli Reza Husna. Nama gue Bremi Nur Afrianto. Panggil gue Bremi. Nama saya Denny Dani, salam kenal ya semua. Ya, nama gua Dimas Panuju. Udah pada siap belum nih untuk kita bahas topik selanjutnya? Siap dong. Ngomong tidak Oke, kita langsung aja ke pembahasan topiknya. Oke, berita pertama nih ya. Kebijakan belajar di rumah ternyata membuat para orang tua repot. Bahkan curhatan seorang ibu belum lama ini viral di salah satu media sosial. Dalam unggahan akun Twitter ibu tersebut, terlihat tangkapan layar yang berisi percakapan seorang ibu dan pihak sekolah. Di sana terlihat jika sang ibu memberikan saran kepada pihak sekolah karena merasa direpotkan oleh tugas anaknya. Ditambah ibu ini merasa jika guru kurang maksimal dalam mengajar. Jadi dalam masalah ini, dengan terjadinya pandemi ini kan kita belajar di rumah nih. Ibunya ini tuh merasa repot, ditambah tugas anaknya yang nggak ngerti dengan pekerjaan rumahnya. Jadi si ibu ini nge-screenshot tangkapan layar tentang tugas anaknya yang terlalu berat, anaknya tidak ngerti. Jadi gimana nih menurut kalian? Siapa yang mau berbicara dulu? Oke, Bremi silakan dibuka. Jadi menurut gua tuh di sini tuh gimana ya? Ya itu saling menyalahkan ya. Gara-gara ada pandemi kayak seperti ini kan ya. Belajar mengajar itu jadi sulit segala macem, saling menyalahkan satu sama lain. Kata gua menurut gua sih ini gimana ya? Maksud gua tuh jangan sepenuhnya inilah apa orang tua menyalahkan guru gitu ya. Kan karena guru juga ngajar apa muridnya itu terbatas juga gitu nggak secara langsung jadi sulit gitu ya mengajarnya jadi mau nggak mau tuh si siswanya ini tuh harus diberi tugas sih memang harus seperti itu sih kalau kata gua terus kalau bisa tuh penjelasannya tuh agar dipermantap lagi untuk yang gurunya gitu ya mungkin karena orang tuanya ngoceh tuh apa tuh gara-gara gurunya tuh menjelaskannya kurang jelas gitu kepada sang siswanya ini pada si anaknya ini menurut gue gitu sih menurut gue buat guru ya agar diperjelas lagi kalau menerangkan apa soal materi ya terus untuk orang tua juga bimbing juga lah anaknya jangan dibiarkan seperti itu gitu apa udah gitu aja
Oke, thank you. Ada lagi Iya, siapa? gua nih ya. Mau Silakan. jelasin sedikit aja. Ya emang masa-masa sekarang emang nggak ada yang bisa disalahin ya menurut gua ya. Emang semuanya juga serba sulit, serba susah, serba terbatas juga. Mungkin peran dari guru dan orang tua juga kurang siap juga. Mungkin karena ini pertama kalinya anak-anak semua belajar di rumah, jadi ya orang tua wajar sih berekspresi kayak gitu. Mungkin masih kaget juga, tapi nggak ada yang bisa disalahin sih, mau guru maupun orang tua juga. Mungkin banyak juga serba susah sih menurut gua. Jadi ya pinter-pinternya kita aja buat nyerap ilmu yang dijelasin sama guru. Mungkin itu aja. Oke, dilanjut dulu berita yang tadi. Di sini tulisan ibu tersebut bilang kalau mau kasih yang susah, guru buat video sambil jelasin, terangin ke anak-anak. Masa orang tua mesti terangin juga, kata ibunya gitu. Guru kasih tugas-tugas sama keterangan sekedarnya. Emang saya dukun bisa langsung paham, langsung mengerti maksud isi hati para guru. Kata si ibunya tuh begitu. Silakan ada yang mau diberi saran atau gimana dikomentari. Siapa, Denny atau Amel? Oke, Denny, silakan. Lagi di situasi pandemi ini ya, ini semua orang itu udah stres menurut gua, udah capek. Jadi itu mungkin di kedua belah pihak kayak di guru sama di orang tua tuh harusnya ngertiin situasi buat sekarang ini. Misalnya di guru ya buat ngejelasin tuh udah paling efektif gitu buat ini, karena aja gitu daripada cuma ngomong kan kalau guru biasanya cuma ngomong kayak gini, sedangkan kan kita anak-anak bisa nerimanya langsung kayak misalnya A, kita bisa langsung A gitu, kasih tahu sesuatu kita nggak bisa langsung ngertiin karena namanya kan belajar, dijelasin gitu. Nah, kalau dari orang tua udah buat ini anak ya, buat ngajar anak, udah seharusnya aja menurut gua. Masa yang nggak ada waktu sih buat anak gitu, menurut gua sih gitu. Udah gitu Oke. Satu lagi. Namun yang sedikit lucu, ibu ini juga mengeluh bahwa emosi mengerjakan tugas anak yang membuat dirinya gendut. Kata ibunya, gara-gara emosi sampai habis 6 potong martabak. Kalau saya gendut kan repot, kata dia begitu. Gimana nih Mel, tanggapannya? Itu mah emang ibunya aja pengen viral. Terus kebetulan suaminya ya beli martabak. Nggak dimakan ya sayang. Ini cuma alasan si Dia ibunya aja demen ya? makan tapi iya alasan. Ada yang mau tambahin sedikit? Iya, kalau itu emang ibu-ibunya aja yang doyan makan. Tapi mau nambahin sedikit sih, mungkin peran orang tua sama peran guru itu harus seimbang lah. Jadi nggak ada yang harus disalahin juga. Mungkin gitu aja. Inti dari semua berita itu ya tadi, harus saling sama-sama berperan. Jangan saling menyalahkan. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Nih berita selanjutnya ya. Ada semangat anak-anak belajar mengaji saat new normal. Gimana nih tanggapannya? Siapa yang mau nanggapin duluan? Baik gitu ya. Ya, silakan nih Mas. Ya, menurut gua bagus sih di tengah pandemi kayak gini, bukan jadi alasan buat kita berhenti ngaji. Apalagi sekarang udah masa new normal, jadi ya menurut gua bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, ada salah satu pengurus TPQ mengatakan kegiatan mengaji anak-anak ini memang sudah tidak dilaksanakan di masjid. Alasannya untuk menghindari kerumunan dan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Kami dari pengurus baru saja memulai kegiatan belajar mengaji seminggu yang lalu. Karena masih ada corona, jadi kami tidak melaksanakan kegiatan di masjid. Sebagai gantinya di rumah guru masing-masing, kata guru ngajinya itu. Gimana nih menurut kalian? Menurut gue sih bagus ya. Asalkan menjalankan protokol kesehatan aja. Tapi di situ tetap menjalani kan. Nah, di situ tuh. Jalani kan. Iya, bagus. Ya, ini semoga aja bisa menjadi referensi aja ya bagi pengajian-pengajian yang lain yang di luar sana gitu ya. Dan memotivasinya juga kan, ini bagus nih kan ya. Ada lagi yang mau nambahin? Nih, selanjutnya
Kata guru ngajinya, meski di rumah, kami juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wajib pakai masker dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Dan tentu kami menetapkan physical distancing, makanya kami terapkan 2 gelombang. Gurunya mengaku pada awalnya anak-anak sempat mengalami kesulitan saat harus menggunakan masker dan menjalani protokol kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu tidak menjadi masalah dan anak-anak tetap antusias. Gimana nih tanggapan dari kalian? Iya, Denny, silakan Denny. Menurut gue ya, emang lagi masa situasi seperti ini, emang semua tuh emang harus sama kebiasaan baru di tengah pandemi ini. Dalam bidang apapun, mau ngaji, atau sekolah, atau apapun. Harus sesuaiin diri sama keadaan. Asal kan protokol kan tetap dilakuin kan, asal aman. Menurut gue sih itu udah bagus banget. Oke, thank you. Silakan Amel, tambahannya. Kalau menurut gue sih sama kayak mereka semua, masih sesuai protokol. Terus ya bagus banget sih. Maksudnya di tengah pandemi ini mereka masih mengingat gitu sama yang di atas. Oke, jadi kegiatan mengaji ini di tengah pandemi itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Apalagi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai standar dari pemerintah. Oke, Betul. kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Selanjutnya berita ketiga nih, berita terakhir dari kita. Ada pengalaman kuliah online yang bikin lucu hingga cerita di balik layar. Mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Meski bisa lebih fleksibel, sistem belajar dengan cara ini dinilai memiliki beberapa kendala. Ada tweet dari salah satu mahasiswa sepertinya. Dia bilang merasa kurang efektif saja, karena kelas online ini memerlukan jaringan internet yang bagus. Kata salah satu mahasiswa. Gimana nih menurut kalian? Kalian kan mahasiswa juga. Dengan adanya belajar online ini semasa pandemi. Silakan, siapa yang mau? Menurut gua sih sangat berat ya belajar di waktu sekarang. Nah, dari keterbatasan waktu, jarak juga kan beda lah belajar di kampus sama belajar di rumah. Nah, menurut gue sih ya butuh lebih menyesuaikan aja. Yang sekarang yang gue rasain ya berat sih buat belajar di rumah. Karena gue orangnya yang apa namanya susah nangkep pelajaran kalau nggak langsung dijelasin orangnya. Nah itu sih jadi kendala gue. Oke, selanjutnya ada yang mau nambahin? Ya, silakan Bremi. Ya, benar sih yang dikatain sama Dimas ya tadi ya. Kurang gimana ya? Kurang efektif dalam mengajar gitu ya. Jadi tuh pas kita lagi belajar tuh, jadi pikiran tuh kemana-mana juga kalau kata gue. Kalau misalkan kita belajar di rumah gitu. Jadi tuh gimana ya? Sulit lah untuk memahami pembelajaran di kelas online seperti ini ya. Selanjutnya nih, ada yang bilang kita juga harus awet-awet kuota, apalagi kalau yang di rumahnya nggak ada wifi. Gimana nih? Siapa yang mau pakai Amel? Silakan Amel. Menurut gue ya, pengalaman gue nih ya, bener-bener nyedot kuota banget sih ya kuliah online kayak gini, jadi makin bikin susah gitu loh. Kecuali kalau emang pihak kampusnya itu ngasih kompensasi gitu loh, buat kalau nggak bayaran dikurangin lah ya. Gimana nih pihak kampus? Semoga mendengar ya. Kasian juga kan misalkan orang yang nggak punya wifi gitu. Udah gitu ditambah uang jajan berkurang. Itu pengalaman banget. Pasti semua mahasiswa ada yang kayak gitu. Oke, thank you. Selanjutnya nih ya, hal-hal menarik saat kuliah online.
di tengah kendala, pasti juga ada hal-hal menariknya dong. Kejadian lucu juga sering terjadi saat kita lagi kayak gini nih, lagi Zoom, kuliah tatap muka lewat aplikasi. Terus bahkan sampai ada yang bersikap terlalu santai saat mendengarkan materi. Kita juga pasti kayak gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Kalian punya hal-hal unik apa selama Hampir kuliah semua. online? Oke, Deni. Silakan, Deni. Mungkin emang beda ya belajar di kelas sama di rumah sendiri. Kan yang pasti lebih nyaman di rumah sendiri daripada di kelas. Terus kita harus siap gitu. Cuman kan kalau di rumah, isinya kadang lagi males-malesan, tiba-tiba harus muka lagi jelek-jeleknya gitu. Terus tatap muka sama orang banyak. Jadi gua tuh naik tangga buat cari sinyal doang. Itu gue pernah tuh, apalagi geluduk gede kan, harus zoom pula kan. Itu sih yang menurut gue lucu. Ya perjuangan juga sih. Kayak absen aja kayak gimana sih? Absen tuh kayak gimana ya? Berebutan gitu. Nah, itu yang jadi kocak ya. Jadi seakan-akan tuh berebutan udah kayak seperti anak kecil tuh, Kak. Nah, itu tuh kadang gua duluan nih. Pernah nih gua ngabsen nih nama gua langsung ditimpa lagi. Gagal mulu gua jadi absen. Jadi gimana ya? Nggak efektif anjir. Oke, itulah tanggapan dari kita semua apa adanya, real dari isi hati kita masing-masing. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dari kita semua. Semoga kita semua bisa bertemu lagi, pandemi ini cepat selesai, biar Amin. kita kuliah tatap muka lagi kan. Buat kalian semua yang mau request kita bahas apa aja nanti di segmen ngoceh kita ini, ngobrol receh, silakan komen di bawah. Komen yang paling menarik nanti kita akan bahas di sini dengan kita semua. Oke. Setuju. Sampai ketemu lagi. Oke guys, di segmen Bye. Bye-bye. Selamat istirahat.